Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru ramadhana syahrun mubaraka wa syiyama nahara wajiban wa qiyama lailata tatawu'an wa thawabal amala fihi mudha'afan. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Puja dan puji syukur dipanjatkan kehadirat ilahi Rabbi dengan izinnya. Pada bulan Ramadan ini, saya diberikan kesempatan oleh channel MUI Jakarta Selatan untuk mengisi acara Ramadan. Sholawat teriring salam, semoga tercurah keharibaan junjungan Nabi besar Muhammadin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa channel MUI yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan mengambil tema perempuan dan kebiasaan-kebiasaannya. Di dalam bulan suci Ramadan, Allah mewajibkan yaitu untuk berpuasa di satu bulan lamanya. Dan sejarah puasa jauh sebelum generasi kita itu sudah dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu. Pada masa Nabi Musa alaihi salam, puasa sudah dikerjakan khususnya pada tanggal 10 di bulan Muharram. Kemudian datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, akulah yang paling pantas untuk melakukan puasa di bulan Muharram. Maka untuk membedakan umat yang terdahulu dengan masa Nabi Muhammad, Nabi melakukan puasa pada tanggal 9 bulan Muharram. Kemudian sejarah puasa yang selanjutnya adalah puasa dilakukan karena turun ayat Al-Baqarah 183 yang mengatakan, yang isinya adalah Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pada saat itu puasa sudah diwajibkan untuk orang muslim dan pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun cara puasanya adalah ketika sudah tidur itu tidak boleh untuk makan kembali. Maka seorang sahabat ketika pada siang harinya beliau kerja dengan begitu kerasnya, kemudian belum buka puasa akan tetapi tertidur, lalu istrinya memberikan buka puasa. Sahabat itu berkata, aku sudah tertidur. Maka dia tidur lagi, dia tidak makan. Maka akhirnya sahabat yang satu bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ini bagaimana si sahabat yang satu itu pingsan karena terlalu lelah, perutnya kosong karena tidak berbuka, karena beliau sudah ketiduran. Maka pada saat itulah turun ayat yang berikutnya, seperti kita sekarang ini puasa, yaitu dari mulai terbit fajar atau imsak sampai waktu datangnya yaitu maghrib. Kita puasa hanya kurang lebih 12 jam, kemudian di malam harinya kita boleh makan, minum, hubungan suami istri dan lain sebagainya. Maka kita bersyukur sekali dengan kejadian sahabat itu yang pingsan pada saat menjalankan ibadah puasa. Nah, pemirsa channel MUI yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan membagi pembicaraan saya ini dengan yang pertama adalah kebiasaan perempuan di bulan Ramadan, yang kedua adalah rumah tangga kita pada masa bulan Ramadan, yang ketiga adalah sikap perempuan di bulan Ramadan. Yang pertama adalah kebiasaan kita sebagai perempuan di dalam bulan suci Ramadan itu, saya teringat dan
kita sering mendengar bahwa kebiasaan orang-orang di luar kita, di luar Indonesia, yaitu misalkan di negara Jazirah Arab itu, para madam-madam itu membiasakan dirinya, menyibukkan dirinya, yaitu untuk menyiapkan segala sesuatunya sebelum bulan suci Ramadan, sebelum daripada bulan suci Ramadan. Misalkan beliau menyiapkan dirinya di dalam rumah tangganya itu, membersihkan segala sesuatunya sebelum bulan suci Ramadan. Kemudian mengisi untuk kebutuhan pangannya juga di bulan suci Ramadan. Lalu membelikan kepada orang-orang sekitar rumah, baik yang asistennya ataupun keluarganya, itu juga di sebelum bulan suci Ramadan. Maksudnya adalah baik. Karena apa? Supaya di bulan suci Ramadan itu perempuan hanya fokus untuk keluarga, kemudian fokus untuk melayani suami, dan fokus untuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun kita, bagaimanapun status kita, memang kita adalah sebagai wanita karir. Banyakan di Indonesia ini banyak wanita yang ikut kerja, yaitu kita juga tidak boleh lemah dan tidak boleh lalai tentang kewajiban kita sebagai wanita yang ikut andil di dalam bekerja. Itu pun harus kita pikirkan. Yang kedua adalah bagaimana walaupun kita sibuk dengan pekerjaan kita, tetapi rumah tangga kita di bulan suci Ramadan itu harus benar-benar terpenuhi sehingga keluarga itu jadi senang dan menyenangkan dalam menghadapi kehidupan di bulan suci Ramadan. Dan tugas kita sebagai perempuan juga harus memperhatikan bagaimana kebutuhan suami kita, bagaimana kebutuhan daripada rumah tangga kita, dan juga kita menyempatkan diri kita karena kita sebagai hamba Allah yang ingin bertakwa la'allakum tattaqun, tentunya kita ingin mengisi bulan suci Ramadan ini dengan sempurna dan sebaik-baiknya. Misalkan jangan sampai walaupun sibuk kita nggak boleh ninggalin taraweh, kemudian juga kita tadarusan juga tidak boleh ditinggalin. Saya menganjurkan kepada pemirsa untuk senantiasa tidak boleh meninggalkan di bulan suci Ramadan ini untuk membaca Ratibil Haddad. Kenapa itu? Karena di dalam Ratibil Haddad itu banyak sekali ayat Al-Quran, kemudian hadis, kemudian zikrullah, yaitu sholawat Nabi dan sebagainya. Sehingga kita itu terlindungi kehidupan rumah tangga kita dan pribadi kita. Kemudian yang kedua adalah bagaimana rumah tangga kita di bulan suci Ramadan. Tentu kalau tadi saya katakan kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk mengisi kegiatan bulan suci Ramadan agar rumah tangga kita menjadi tentram, tenang, tidak ada sesuatu apapun. Dan di sini dalam rumah tangga ada istri, ada suami, ada anak, itulah keluarga inti kita. Di sini kita harus saling membagi satu dengan yang lainnya. Kenapa? Supaya kerjaan itu tidak semata-mata untuk kita sebagai ibu rumah tangga, tetapi saling pengertian, saling membagi, saling menghargai dan sebagainya. Mudah-mudahan di dalam bulan Ramadan itu rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan yang ketiga adalah bagaimana sikap kita, sikap perempuan di dalam bulan suci Ramadan. Tentunya kita ingin memiliki sikap yang baik dan arif. Pertama, jangan sampai perempuan itu dikategorikan orang yang suka ngerumpi, tetapi rumpinya itu bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Kemudian juga sikap kita kepada di dalam bulan suci Ramadan itu tinggalkan hal-hal yang tidak perlu, tetapi manfaatkan diri kita dengan sebaik-baiknya agar kita meraih pahala di bulan Ramadan itu penuh. Dan sikap kita, andai kata kita dalam bulan Ramadan itu haid, maka tentu kita itu harus menjalankan segala sesuatunya bernilai ibadah. Insya Allah walaupun dalam keadaan haid, tetapi ketergantungan kita kepada Allah dan segala sesuatunya itu kita karena Allah, ikhlas karena Allah, tidak menuntut kepada orang lain, akan tetapi harus memberi. Nah ini kita insya Allah akan mendapat Lailatul Qadar. Dan yang terakhir, memang kita dianjurkan sikap kita harus berbagi kepada sesama, terutama kepada saudara, tetangga dan sebagainya. MUI dalam Basnasnya itu sudah kita rasakan ya. Maka kita yang memang ada kelebihan harta sebelum bulan suci Ramadan dan di saat bulan suci Ramadan, setidak-tidaknya berbagi kepada tetangga 1 dus aqua yang harganya mungkin di bawah
50.000. Semoga di bulan suci Ramadan itu kita perempuan-perempuan ini mempunyai kebiasaan, kemudian rumah tangga kita dijadikan rumah tangga yang sakinah, kemudian sikap kita menjadi sikap yang arif dan santun yang bisa diikuti oleh banyak halayak. Dan pada akhirnya saya selaku anggota daripada MUI bidang PRK mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga puasa kita, ibadah dan amaliyah di bulan Ramadan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wa biridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.